Puncak Gunung Kancil terletak di Kecamatan Cibiuk yang terpencil di Garut Utara, Jawa Barat. Hamparan Jabon dan Gamelina terlihat merata di tempat ini dan telah menjadi hutan milik rakyat. Sungguh sayang jika ribuan hektar tanah yang menyimpan harta karun itu hanya dikuasai oleh 1 atau 2 orang saja. Garut Utara merupakan wilayah yang dipertahankan masyarakat sebagai lahan yang tetap hijau dan permai untuk menjaga keberlangsungan alam dan lingkungan. Petani yang cerdik jelas tidak akan rela tanah mereka berpindah tangan, karena dengan optimalisasi lahan, mereka bisa berpendapatan besar. Caranya dengan mengubah komoditas tanaman dari jagung dan singkong menjadi jabon dan gamelina atau jati putih. Meski lebih lama panennya, penghasilan petani bisa berlipat ganda dengan metode seperti itu. Jabon dan gamelina merupakan tanaman keras cepat tumbuh yang menghasilkan belasan kali lipat keuntungan dibandingkan dengan tanaman lain yang biasa ditanam oleh petani, semisal jagung. Ini tentu sebuah kecerdasan ekonomi masyarakat Garut Utara dalam optimalisasi lahan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi petani untuk menjual tanah mereka ke para spekulan lahan. Saya berkenalan dengan Ketua Paguyuban Garut Utara, Khalil Umar Zain. Bersama petani, dialah yang berinisiatif membangun kemitraan dengan menanam jabon dan gamelina seluas 800 hektar di Gunung Kancil dan sekitarnya. Khalil memberi bibit, sementara petani menyediakan lahan. Petani menerima 70%, sedangkan Khalil 30%. Problem modal besar yang selama ini menjadi kendala petani pun terpecahkan. Awalnya dari kesadaran ya, keprihatinan melihat banyak masyarakat yang pensiun bertani, pensiun berkebun, dikarenakan adanya penguasaan monopoli lahan oleh sebagian orang ya, baik orang kota, pejabat gitu kan, pengusaha yang memang penguasaan yang sangat mengkhawatirkan sekali dengan penguasaan ada yang 100 hektar, 300 hektar, 40 hektar kan ini. Kalau hal ini adanya pembiaran, maka bisa habis nih lahan masyarakat desa, ya kan. Intinya bahwa gerakan optimalisasi lahan hutan rakyat ini adalah membendung praktek-praktek monopoli lahan seperti itu. Jabon dan gamelina dikenal sebagai pohon yang cepat besar atau fast growing species. Berbeda dengan jati yang butuh puluhan tahun, jabon dan gamelina cukup 7 atau bahkan 5 tahun saja untuk bisa dipanen. Perawatannya juga mudah, sehingga menjadikan pohon yang lurus tegakannya ini sebagai primadona petani.
untuk menjaga kelurusan pohon-pohon itu dikasih ajir. Dengan ajir tersebut kita buat dari bambu sekitar 1 sampai 1,5 meter dan diikat pada pohon yang kita tanam. Lalu dalam kurun waktu 3 bulan kita berikan pupuk susulan. Dan di samping itu kita harus tetap menjaga kebersihan daripada lingkungan kayu tersebut. Pada beberapa negara, gamelina dan jabon telah menjadi tanaman komersial karena karakternya yang unggul. Selain tahan penyakit dan tahan cuaca panas, pohon itu nyaris tak perlu dirawat lagi setelah memasuki tahun kedua. Pada beberapa kebakaran hutan, jabon dan gamelina bahkan sanggup bertahan pada posisi kritis seperti itu. Diameter pohon jabon dan gamelina dalam setahun bisa bertambah 5 hingga 7 cm. Keduanya akan tumbuh subur jika ditanam di hutan tropis. Selain cepat tumbuh, jabon dan gamelina baik untuk konservasi lingkungan karena dapat menahan erosi di lereng-lereng perbukitan. Setelah 6 tahun, harga jabon dan gamelina berkisar antara 1 hingga 2 miliar rupiah per hektarnya. Bandingkan dengan jagung untuk mendapatkan untung 100 juta rupiah saja dengan waktu dan luas lahan yang sama, sudah tergolong luar biasa. Mudah dipahami jika petani pun sudah mulai merancang berbagai hal karena jabon dan gamelina akan dipanen sebentar lagi. Saya menanam ini udah 6 tahun, berharap bisa naik haji gitu. Hasilnya besar. Dengan daya ungkit yang sebesar itu, maka tidak ada alasan lagi bagi petani sekarang ini untuk menjual kebunnya. Jika mereka bisa sejahtera di kampung halaman sendiri, maka untuk apa mereka harus melepaskan asetnya yang berharga? Kita mengadakan sistem kemitraan ya. Masyarakat pemilik tanah, ya sebagai pemilik tanah dengan tidak menjual tanahnya. Kami sebagai pemilik modal bibit dengan memberikan bibit kepada mereka, lahan-lahannya ditanami oleh tanaman-tanaman yang kita kasih bibitnya dengan satu komitmen kesepakatan ada pembagian hasil 70% buat masyarakat, ya kami sendiri 30% kan gitu. Di luar aspek ekonomi, penanaman jabon dan gamelina juga sangat bermanfaat dalam memperbaiki defisit hutan di Indonesia yang saat ini mencapai 82 juta hektar. Kita patut mengapresiasi pada mereka yang mau membuat hutan rakyat, karena hutan kita tinggal 62 juta hektar saja. Apalagi jika mereka rela melakukannya dengan biaya pribadi. Dengan adanya program hutan rakyat ini melalui penanaman pohon gemelina, kemudian jabon, ini memiliki andil yang cukup besar untuk menambah luasan hutan yang sekarang ini sudah sangat jauh berkurang. Nah, lebih menariknya lagi bahwa rakyat yang memiliki lahan ini yang sekarang lebih banyak idle ya, tidak terpakai, kurang maksimal secara ekonomis, maka dengan ditanami gemelina dan jabon ini, rakyat memiliki peningkatan untuk prospek secara ekonomi gitu.